Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita jumpa lagi di channelnya Om Pendi. Hari ini kita akan membahas tentang penyelesaian soal-soal berkaitan dengan momen inersia atau dengan dinamika rotasi. Baiklah, langsung aja ya, biar tidak terlalu lama. Kita langsung ke TKP. Untuk soal yang pertama, silahkan diamati. Oke, di sini yaitu perhatikan gambar. Berarti pada soal ini kita diminta untuk memperhatikan gambar. Nah, gampang. Semua orang bisa memperhatikan. Oke, langsung aja. Tapi selanjutnya adalah ternyata kita diminta untuk menghitung momen inersia sistem jika garis PQ sebagai sumbu. Nah, ini intinya di sini. Kita harus ngecek ini. Garis PQ yang mana ini yang merupakan letak dari pusat putarannya. Oke, berarti ini garis PQ-nya. Nah, ini garis PQ-nya. Berarti semuanya berputar mengitari garis ini. Berarti massa B ini berarti berputarnya nah ini terus ke sana. Berarti muter-muter ini. MA juga gitu muternya ke arah C, balik lagi ke A, ke C lagi, balik ini dan memutari garis PQ ini. Oke. Kalau kita sudah tahu muternya, maka ketika mencari momen inersia A, berarti jarak yang kita gunakan jarak ini saja. Ketika mencari momen inersianya C, berarti jarak ini yang kita gunakan. Ketika mencari momen inersinya B, berarti jarak ini yang kita gunakan. Nah, dari sini berarti kelihatan bahwa ini tidak dipakai. R3 juga tidak dipakai. Yang dipakai hanya R2. Itu pun hanya separuh. Kalau di sini R2-nya 6, berarti ini hanya 3 meter. Dan ini juga akan 3 meter. Sehingga berapakah momen inersia? Enaknya kita sebut I-tot. Nah, ini momen inersia total. Jadi sama dengan M1 kali R1 kuadrat atau MA kali RA kuadrat ditambah dengan M2 kali R2 kuadrat ditambah dengan M3 kali R3 kuadrat. Gampang. Kita cek M1 atau massa A. Massa A nilainya 2. Jaraknya adalah 3. Berarti kita tulis 2 kali 3 kuadrat. Ditambah M2. M2 MP. MP itu 3 kg. Oh, MP yang ini. Jaraknya ternyata sama 3 meter juga. Berarti 3 kali 3 kuadrat. Ditambah dengan M3 atau MC. 4. Ini ya, masanya 4 dan jaraknya juga 3, berarti langsung aja 4 kali 3 kuadrat. Gampang banget ya. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, nah ini cara menghitung kita juga harus smart. Ya, berarti kalau seperti ini cara gampangnya, ini kan 3 kuadrat, ini 3 kuadrat, ini juga 3 kuadrat. Nah, gampang sekali. Berarti bisa kita anggap ini 2x, 3x, 4x. Berapa totalnya? 2 tambah 3 tambah 4 berarti ya 9x. Berarti bisa saya tulis 9 kali x-nya yaitu 3 kuadrat. 3 kuadrat berapa? 9 kali 9 81 kilogram meter kuadrat. Nah, gitu. Cara itu menyelesaikan soal tentang momen inersia. Diulang lagi nanti kalau masih kurang paham. Oke, yang kedua. Kita disuruh menentukan percepatan bola pejar jika bolanya menggelincir tanpa rotasi yang A. Ini. Jadi bola ini jatuh ke bidang miring. Nah, pasti dia akan bergerak gitu ya. Yang pertama menggelincir tanpa ada rotasi, berarti ini bolanya ini langsung melunyut gitu aja. Tidak ada rotasi. Berarti tandanya bahwa lantai ini di sini diminta licin. Antara lantai dan bolanya licin. Nah, kalau demikian, berarti pergerakannya tidak ada rotasi, yang ada hanya gerak translasi. Kalau geraknya hanya translasi, berarti berlaku hukum Newton yang dulu kelas 10 menunjukkan tentang gerak, bahwa F sama dengan M kali A. Gayanya yang menarik siapa? Yang menarik kan ini sebetulnya gayanya kan asalnya dari ini W alias MG. Tapi karena bendanya bukan bergerak ke bawah tapi searah bidang miring, maka yang kita gunakan bukan yang ini, tapi yang kita gunakan proyeksinya yang searah bidang miring atau yang MG sin theta. Kalian masih ingat? Buka lagi kalau lupa. Nanti
Diskusikan di kolom komentar kalau lupa menentukan ini. Berarti yang menarik gayanya adalah M G sin theta dihambat oleh gaya gesek F min F sama dengan M kali A. Tapi ingat, karena ini menggelincir tanpa rotasi menunjukkan bahwa F-nya ini nilainya 0, jadi tidak bisa diikutkan. Berarti hanya tinggal M sin theta sama dengan MA, tinggal ini aja. Kalau begitu A-nya, ini M ya, pindah ruas kiri jadi pembagian, berarti sama dengan M G sin theta dibagi dengan M. Selesai. Jadi kalau bendanya tidak ada rotasi, maka besarnya percepatannya sama dengan M sin theta per M ke M-nya dicoret langsung boleh. Jadi tidak tergantung dari masanya, tergantung dari gravitasi dan kemiringan. Selesai. Oke, sekarang untuk yang B. Cepet-cepetan aja. Jadi model fisika itu cepet banget sebetulnya. Untuk yang B, kalau terjadi rotasi dan juga translasi, jadi muter dan juga pindah, maka di sini kita analisis dua-duanya. Atau gerak ini dinamakan dengan gerak menggelinding. Menggelinding itu kalau menggelinding berarti muter sekaligus pindah. Itu berarti dua gerakan rotasi dan translasi. Oke, maka nanti kita analisisnya dua-duanya. Yang pertama dari gerak rotasinya. Nggak kelihatan ya rotasi ini di bagian ini. Maka di gerak rotasi kita kan ingat bahwa torsi sama dengan I kali alfa. Nah, torsi sendiri kan F kali L. F-nya siapa yang menyebabkan benda ini bergerak? Sebenarnya yang F yang bekerja pada balok ini ada F ini, M G sin theta ini, dan ada F gaya gesek ini. Tapi yang menyebabkan dia berputar adalah F gesek saja. Kenapa? Nariknya dari peti. Ini nariknya dari pusat rotasi, maka dia tidak menyebabkan rotasi. Sehingga yang dipakai dalam momen gaya berarti hanya F gesek. F kali L berarti F-nya kita gunakan F gesek, F kecil ya namanya, biasanya pakai F besar. Kalau gaya gesek pakai F kecil. Kali jaraknya berarti jarak ini merupakan jari berarti F kali F. Momen inersia I untuk bola, diingat kemarin bola itu ada dua, satunya 2/3, tapi kalau bola pejal maka yang kita gunakan 2/3 M R kuadrat kali alfa. Alfanya boleh kita uraikan langsung sama dengan A per R. Ingat, A sama dengan alfa kali R. Nah, berarti alfanya A per R. Tinggal R-nya juga coek. Dengan ini kan habis akhirnya. Sehingga hanya tinggal F sendirian sama dengan 2/3 MA. Ini untuk gerak rotasinya. Yang kedua, untuk gerak translasinya atau gerak pindahnya, maka kita harus, kalau translasi pakai sama dengan ini, F sama dengan E. Sebenarnya lengkapnya adalah sigma F sama dengan sigma M kali A. Harusnya gitu, sigma M kali A. Ini kalau masanya banyak. Kalau masanya satu ya satu aja yang dipakai. Sehingga F-nya mana aja? Oh, F-nya ada dua, yang menarik M G sin, yang menghambat F. Berarti saya tulis M G sin theta dari min yang menghambat yaitu gaya gesek. Berarti sama dengan lemot ini ya. Berarti akan sama dengan M kali A. Nah, nyampe di sini berarti F-nya bisa kita ganti dengan ini. Nah, berarti akan kita peroleh MG sin theta, atau min F-nya langsung saya pindah keluar jadi min, kalau pindah luas jadi plus. F-nya langsung saya ganti dengan
2/3 MA. Jadi biar mirip satu langkah kita. Nah, sama. Ini sama dengan yang atasnya tetap MA. Nah. Maka kalau seperti ini sebenarnya juga boleh. Ini kan ada A ya. Ini A. Maaf untuk A-nya kurang jelas ya. Ini A. Maka ini bisa saya kurung gini boleh. Saya kurung gini. Sehingga M-nya cukup A-nya ditaruh di luar. Berarti yang ini nggak usah ditulis. Sehingga langsung A-nya jadi satu di luar. Tapi yang ini sisa M. Yang ini sisa 2/3 M. Kalau sudah seperti ini berarti kalau yang ini saya pindah ke ruas kiri kan akan jadi pembagian. Maka akan kita peroleh M G sin theta. Ini pindah ini tadi jadi pembagian berarti M G sin theta per M ditambah 2. Kok 3 ya? Sorry, harusnya 2/5 nih kalau bola pecah. Sorry ya, harusnya 2/5 tadi itu. Untuk 2/3 itu 2 bola terungga. Jadi harusnya 2/5. 2/5. Berarti ini 2/5 kali M. Jadi sama dengan tinggal A-nya saja. Nah, jadi akan kita peroleh seperti ini. Nah, jadi untuk benda yang geraknya berotasi sekaligus translasi, maka kita peroleh berdasarkan kecepatan sama dengan M sin theta. Sebenarnya kalau pada bidang miring dibagi dengan M ditambah 2/5 M. Ini gampang ya. Nanti kalau nilainya sudah ada tinggal masukkan M-nya berapa, G-nya berapa, theta-nya berapa. Ya, itu seperti itu. Oke, gampang banget. Next, oke, dari sini kita bisa simpulkan bahwa di video sebelumnya kita sudah menganalisis yang ini ya. Ini yang barusan kita analisis yang gerakan pada benda miring. Video sebelumnya kita sudah menganalisis berapa percepatan untuk benda yang dibebankan pada katrol. Dan kita sudah memperoleh besarnya A sama dengan MG. MG ini dari mana? Dari ini. Besarnya ini gaya berat MG. Makanya ditulis MG. M-nya siapa? M-nya bendanya. Ini setengah M. M-nya dari mana? M-nya katrol. Setengahnya punyanya siapa? Momen inersianya katrol. Ini gaya yang menggerakkan, gaya yang menarik ini MG ini. Oke, ini M ini massa yang berpindah, ini M ini massa yang berrotasi. Nah, massa katrol. Hari ini kita juga ternyata sama. MG ini lengkapnya MG sin theta kurang lengkap. Jadi yang menarik adalah MG sin theta ini yang menarik MG, yang menggerakkan MG sin theta. Yang berpindah massa ini berarti M. Nah, yang berrotasi juga kebetulan massa M ini juga beda dengan kasus yang pertama. Kalau kasus yang pertama yang berrotasi itu massa yang ini, yang berpindah massa yang kotak, sehingga di sini M dengan M ini tidak sama. Tapi di kasus ini M ini dengan M ini sama. Tapi intinya adalah berarti intinya kalau menentukan gerak yang ada rotasi sekaligus translasinya, maka A-nya itu akan sama dengan F penggerak, benda yang menyebabkan tadi F gaya yang menyebabkan benda bergerak, ya, dibagi dengan massa translasi ditambah lagi dengan massa yang berrotasi. Bisa saja M translasi dan M rotasinya sama, pada contoh ini sama. Bisa juga ini berbeda kalau bendanya yang berrotasi tidak berpindah, yang berpindah tidak berrotasi, maka ini akan berbeda. Kalau benda yang translasi itu sekaligus berrotasi, berarti ini akan sama. Itu kuncinya. Nah, ini nanti kalian bisa langsung menggunakan ini untuk permasalahan berkaitan dengan dinamika rotasi. F penggerak dibagi massa. Sebetulnya intinya sama dengan hukum Newton dulu. Hukum Newton kan F sama dengan M kali A ini ya. Maka A-nya kan sama dengan berarti F per M kalau dipindah luasnya. Sama, intinya sama. Hanya saja kalau ada rotasinya maka M-nya ditambahi lagi. Massa rotasi dikalikan momen inersianya.
K-nya momen inersia. Jadi kalau bola kecil 2/5, bola berunggal 2/3 ini K-nya. Jadi ini adalah koefisien. Sebenarnya enggak ada nama sendiri ya, ini hanya tambahan saja. Koefisien momen inersia enggak ada sebetulnya ini ya. Ini hanya kita aja menyebutnya biar gampang. Jadi kalau punyanya batang, sepertiga, kalau substansi tengah, 1/12 itu K-nya. Kalau katrol setengah. Gitu ya. Contoh lagi biar kalian lebih mudah. Oke, misalkan seperti ini. Sebuah katrol pecah, masanya 4, berarti ini yang katrol itu yang ini. Oke. Masanya 4 berjari-jari 20, jari-jari katrolnya 20 cm, dihubungkan dengan dua massa M15, M1-nya ini 5 kg. 5 kg, M2-nya 3 kg. Nah, kalau 3 kg berarti ini yang menarik W-nya berapa, Rek? Berarti W2-nya berarti 30 Newton. Oke, ini W juga ada W1, W1-nya berarti kalau ini 5 berarti 50 Newton. Dalam kondisi tertahan diam kemudian dilepaskan. Jika lantai meja licin, oh ini licin berarti kalau licin berarti gaya geseknya 0, nggak ada gaya gesek. Yang ditanyakan tentukan percepatan kedua massa. Nah, gampang banget. Tadi mencari percepatan itu kan sama dengan F yang penggerak, dibagi dengan massa yang bertranslasi ditambah dengan K massa yang berotasi, gitu kan ya. Berarti kita cek aja. Ini yang menggerakkan kan hanya ini aja. Loh Pak, yang ini punya berat apa juga tidak? Tidak, ini tidak searah gerakan benda. Bendanya bergeraknya ke kanan, berarti dia tidak menarik benda. Nah, berarti ini F-nya yang F penggeraknya yang kita gunakan hanya yang 30 Newton. 30 Newton. Dibagi massa yang bertranslasi, oh berarti ada M15 dan M23. Oke, yang bertranslasi ada 2. K massa yang berotasi berarti plus. Massa yang berotasi itu massanya katrol yaitu 4. Jadi ditambah 4. K-nya berapa kalau katrol? Setengah. Momen inersianya katrol kan setengah mr. Nah, jadi setengahnya kali 4 berapa? 2. 2 tambah 3 5. 5 tambah 5 10. 30 bagi 10 berarti jawabannya adalah sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Selesai. Kita sudah selesai. Berapakah percepatannya? Yang B, berapakah jarak yang ditempuh benda setelah 2 detik? Gampang. Jarak yang ditempuh berarti kan kita pakai seafood. Nah, seafood. Setengah hati-hati. Nah, setengah hati-hati. Nah, boleh jangan dilupakan gitu ya. Sama dengan berarti karena awalnya diam berarti V0-nya 0. 0 kali berapapun tetap 0. Nah, plus setengah kali percepatan kita peroleh 3 kali waktunya yang diminta adalah 2, jadi kali 2 kuadrat. 2 kuadrat berapa? 4 kali setengah 2 kali 3 6, berarti jarak yang ditempuh adalah 6 meter. 6 meter. 6 guys. Oke, gitu ya. Simple ya, enggak lama. Nah, ini masih ada contoh lagi. Masa sampai waktu ini masih belum paham ya? Coba ini lagi ya. Yang pertama kita disuruh mencari percepatan. Ingat tadi yang percepatan itu adalah ini yang A ya. Berapa percepatannya? Yaitu F penggerak dibagi dengan massa. Yang ini enggak ada di buku ini. Modal seperti ini enggak ada ya, diingat ya. Rahasia ini sebetulnya. Sorry, ini translasi, enggak boleh. Yang ada atasnya ada kan, yang berpindah.
Yang pindah siapa? MA sama MB. Penggeraknya siapa? Ini ada WB. Kalau MB-nya 5, berarti WB-nya berapa? 50 Newton. WA-nya berapa? Kalau MA-nya 2, berarti WA sama dengan 20 Newton. Sorry, tulisannya parah. Oke. Berarti gaya penggeraknya 50 Newton ini, tapi ada yang menghambat siapa ini? 20 Newton. Ditarik ke kanan, ada yang narik ke kiri. Berarti ini kita tulis 50 dikurangi 20 yang penggeraknya. Yang berpindah siapa? Ya 5 dan 2. Berarti 5 kg ditambah 2 kg. Yang bergerak kan A sama B. Yang berotasi siapa? Yang berotasi ini katrok. Nah, katroknya berapa masanya? 1 kg. Tapi ada kannya kalau katrok itu, yaitu setengah kali 1 kg. 50 kurangi 20, 30. 5 tambah 2, 7. Tambah setengah. Ini setengah kali 1 kan setengah. Setengah tambah 7, 7 setengah. 30 bagi 7 setengah, berarti 4 meter per sekon kuadrat. Gampang? Gampang banget. Oke, lagi yang ditanyakan adalah, yang ditanyakan bukan A guys, yang ditanyakan itu percepatan sudut guys. Actually ya guys, percepatan sudut itu lambangnya adalah alfa. Alfa itu berarti kalau A alfa kali R, berarti kalau alfa A dibagi dengan R. Nah, A-nya sudah ketemu 4. Nah, 4 dibagi jari-jarinya 5 cm jadikan meter. Berarti 0,05 alias 400 dibagi 5 alias 80 radian per sekon. Itu caranya, cara gampangnya. Langsung ke yang B. Nanti kalian ulangi videonya kalau terlalu cepat. Berapakah tegangan tali? Kalau mencari tegangan tali saya analisis salah satu ya. B, ini seolah-olah tali ini menarik balok B ini ke atas. Karena kalau nggak ada tali, maka baloknya meluncur begitu aja. Berarti ini cirinya, berarti balok ini ditarik oleh tali ke atas. Tapi tali ini juga seolah menarik katrol ini ke bawah. Sehingga T ini perspektifnya ada 2. Kalau dilihat ke atas, berarti dia narik ke atas, ini TB. Kalau dilihat ke arah bawah, ini berarti menarik katrol ke bawah. Jadi ini hanya tinjauan kita kalau melihat saja. Sebetulnya ini besarnya sama. Nah, yang A juga gitu. Ini ada yang narik ke atas, namanya TA. Ini juga seolah-olah narik katrol ke bawah, juga namanya TA. Di kelas 10 karena katrol dianggap licin tidak berputar, maka TA dan TB nilainya akan selalu sama. Tapi kalau katrol ini berputar, maka TA dan TB tidak akan sama. Kenapa? Karena TB ini yang menyebabkan katrol berputar. Kalau katrol muternya ke kanan, berarti TB-nya yang besar. Tapi kalau katrolnya berputar berlawanan jarum jam, berarti TA-nya yang besar. Kalau ini kira-kira kan saat jarum jam ya, berarti TB-nya yang besar. Mesti nanti nilainya akan berbeda. Oke, kalau kita mencari tegangan tali, maka kita lihat benda. Lihat benda ini. Nah, ini kita lihat. Oke, tinjau benda B pada benda B. Oke, kan berarti harus berlaku sigma F karena dia bergeraknya kan berpindah bukan berotasi. Berarti harus berlaku sigma F sama dengan MA. Tapi kalau berotasi berlakunya tau I alfa. Gaya-gayanya siapa aja? Ada WB dihambat oleh TB. Jadi saya tulis WB dihambat oleh TB. Jadi sama dengan masanya. Yang kita tinjau hanya massa B kali A. WB-nya berapa? 50 Newton. Nah, ini WB-nya 50 Newton. Dikurangi TB-nya berapa? Yang dicari. Jadi akan sama dengan MB-nya kan 5. Massa B itu 5. 5 kali
A sudah kita cari ketemu tadi 4. 5 kali 4 20. Min TB pindah ruas kanan jadi plus TB. Ini karena plus 9 pindah kiri jadi min, jadinya 50 min 20 sama dengan TB. Nah, berarti TB akan kita dapatkan nilainya adalah 30 Newton. Nah, gampang ya. Tegangan tali V 30. Untuk benda A. Benda A, berapa tegangan talinya? Sama. Kita analisnya dari sigma F sama dengan M kali A. Oke, sigma F-nya siapa aja yang bekerja? Sigma F-nya berarti yang bekerja kan ini hanya WA, tapi yang searah A ini kan bergeraknya ke atas ya, karena beratnya besaran yang B. Karena A bergerak ke atas, berarti kita nulisnya TA min WA. Nah, ini nggak boleh salah. Jangan sama dengan yang atas. TA min WA. Nah, kalau ini kan WB min TB, kenapa? Karena gerakannya searah WB. Maka WB yang positif, TB yang negatif. Tapi kalau ini TA-nya yang positif, WA-nya yang negatif. Sama dengan masanya A kali A. TA. Oke. Jadi min WA langsung pindah ruas kanan jadi plus ya. Karena min pindah ruas jadi plus. WA berapa? 20. Ditambah dengan massa A 2. Massa percepatannya 4. Jadi sama dengan 2 kali 4 8. Massa A2 sorry. Massa A2 oh benar ya, 8 berarti sama dengan 28 Newton. Itu contoh kalau kita mencari tentang permasalahan tentang dinamika rotasi. Kalau soal sebelumnya yang ditanyakan jarak, sekarang yang ditanyakan tegangan tali. Bisa aja, yang penting itu konsep-konsep di kelas 10 kalian paham, kita gunakan lagi di kelas 11. Oke, satu lagi ya, setelah itu silahkan cari latihan sendiri sampai kalian betul-betul bisa mengerjakan sendiri. Oke, yang terakhir yaitu sebuah silinder pejal masanya 1 kg, jari-jarinya 0,1 meter, pada pinggirnya diberikan gaya 1 Newton. Ini gayanya. Percepatan sudut akibat gaya tersebut. Ingat, percepatan sudut kalau kita boleh mencari A dulu, boleh sebetulnya A, gaya penggerak dibagi dengan massa yang bertranslasi ditambah dengan massa yang berotasi. Ini boleh. Gaya penggeraknya berapa? 1 Newton. Massa yang bertranslasi nggak ada yang berotasi. Wah, ini sebenarnya ada. Massa yang berotasi ya massa ini sendiri yaitu 1. Kalau silinder pejal berapa K-nya? K-nya kan sama dengan katrol yaitu setengah. Setengah kali 1 setengah tambah 0 setengah. 1 dibagi setengah 2. Selesai. Berarti berapa percepatan sudutnya? Alfa sama dengan A dibagi dengan R gitu ya. Berarti alfanya A-nya sama dengan 2 dibagi dengan R. Jari-jarinya tadi 0,1. Jadi sama dengan 20 radian per sekon. Ingat ini gerak melingkar ya konsep ini. Nah, itu caranya. Ini jadi ada langkah mencari A-nya dulu, lalu mencari percepatan sudutnya. Kalau yang mau satu langkah gimana ya? Sebetulnya bisa aja mau satu langkah. Mau satu langkah ya langsung aja. Kalau dia geraknya hanya rotasi kan berarti harus berlaku torsi sama dengan I kali alfa. Gini tuh. Torsi itu apa? F kali L. F kali L. I-nya berapa? Kalau katrol kan setengah M R kuadrat kalikan kali. Ini
F ya. L-nya itu sama dengan jari-jari, berarti ini dengan ini kan menghilangkan karena sama dengan jari-jari. Ini R-nya, lengan gayanya. Karena muternya di ini, nariknya di tepi ya, berarti L-nya sama dengan jari-jari. F-nya berapa? 1. Sama dengan setengah kali M-nya 1 kg, jari-jarinya 0,1 kali alfa. 0,1 kali 1 ya 0,1 kali setengah, jadi 1/20. 1/20 sama dengan 1, berarti 20 sama dengan alfa. 1 atau saya tulis ini adalah 1 kali 2 dibagi 0,1, yang kanan tinggal alfa. 1 kali 2 dibagi 0,1, 20, berarti alfa sama dengan 20 radian per sekon. Oke ya, sorry macet-macet, pennya sudah mulai agak capek mungkin pennya ini. Oke, silahkan ya, mungkin ini dulu yang saya jelaskan. Terima kasih, selamat berlatih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.